Bahan pertama yaitu susu kental manis teman-teman. Bisa menggunakan yang baru maupun yang sudah kadaluarsa teman-teman. Nah, adapun susu kental manis ini terdapat kandungan nutrisi makro dan mikro seperti protein, karbohidrat, dan juga lemak, dan juga vitamin dan mineral teman-teman, yang bermanfaat bagi tanaman kita ya teman-teman. Nah, meskipun bukan pupuk ya teman-teman, susu memiliki beberapa kegunaan dalam pertanian. Di antaranya sebagai fungisida, disinfektan, dan juga pencegah pembawaan pestisida teman-teman. Kita hanya membutuhkan sebanyak 1 sendok makan saja teman-teman. Jadi sangat hemat, hanya menggunakan sebanyak 1 sendok saja. Teman-teman, susu sebagai fungisida dapat membantu mencegah penyakit jamur pada tanaman seperti embun tepung. Penyemprotan pencampuran susu ini diencerkan pada daun dapat mengurangi kerentanan tanaman terhadap serangan jamur maupun hama teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya setelah kita ambil sebanyak 1 sendok dari susu kental manis ini, kita aduk-aduk sampai tercampur merata seperti ini. Nah, selanjutnya jika sudah tercampur merata dengan air bersih, untuk bahan keduanya di sini saya menggunakan kecap manis teman-teman. Bisa menggunakan jenis sedap maupun jenis apa saja, yang penting kecap teman-teman, nggak masalah. Mau menggunakan yang udah nggak layak konsumsi maupun yang baru itu boleh banget teman-teman. Karena kecap mengandung kedelai sumber protein, asam amino, gula, garam, dan senyawa dari proses fermentasi yang mengandung enzim dan juga probiotik teman-teman. Yang manfaatnya untuk tanaman dapat menyediakan nutrisi, meningkatkan kesuburan tanah, membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan, serta memperkuat tanaman teman-teman. Tetapi ada perhatian khusus ya teman-teman, gunakan dalam dosis yang sangat terbatas karena kandungan garamnya sangat tinggi teman-teman. Penggunaan kecap dalam tanaman ini sangat bagus sekali teman-teman. Dan teman-teman harus sesuai dosis sebanyak 1 sendok makan saja dengan akaran 2 liter ya teman-teman. Kemudian kita aduk seperti ini sampai kedua bahan tadi tercampur dengan merata ya teman-teman, seperti ini. Oke. Untuk bahan ketiganya di sini saya menggunakan mecin atau monosodium glutamat ya teman-teman. Ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman ya teman-teman. Karena apa? Dikarenakan terdapat kandungan nitrogen dan mineral yang tinggi di dalam mecin ini teman-teman, yang menutrisi tanaman. Nah, untuk mecinnya bisa menggunakan merek apa saja ya teman-teman, mau Mewon maupun Ajinomoto maupun Sasa, yang penting MSG ya teman-teman. Nah, manfaat dari mecin ini untuk tanaman ini dapat meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan kadar air tanaman, menyehatkan bunga, meningkatkan kualitas tanah, serta membuat tanaman tahan terhadap hama dan penyakit. Jadi hanya menggunakan bahan-bahan dapur saja ya teman-teman, tanaman kita subur dan juga tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, teman-teman SPT Garden, sebelum videonya dilanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya untuk tekan tombol like dan juga subscribe-nya, supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu pertanian. Yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga rezekinya tambah lancar dan sehat selalu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi untuk bahan utamanya. Nah, di sini teman-teman adalah bahan terakhir. Saya menggunakan pupuk yang sering banget digunakan banyak jutaan petani teman-teman. Nah, ini adalah pupuk NKP Pak Tani ya teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya, harganya murah meriah. Ini hanya 57.000 teman-teman, sudah bisa menggunakan 1 kilo pupuk NKP teman-teman. Dan jika teman-teman ingin mempunyai, bisa membeli di Shopee atau bisa di deskripsi teman, atau di keranjang di pojok kiri ini teman-teman. Dan pupuk NKP ini memiliki kandungan utama berupa fosfat sebesar 52% dan juga kaliumnya sebesar 34% teman-teman. Nah,
Kandungan fosfat tersebut berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar dari pembungaan, sementara dari kaliumnya berperan dalam menguatkan batang serta membesarkan dan mematangkan buah serta ubi-ubian teman-teman. Ini juga bisa teman-teman. Dan pupuk NKP ini mudah larut ya teman-teman, dan berbentuk kristal yang sangat mudah larut seperti ini teman-teman bentuknya nih. Ini sangat mudah sekali untuk larut ke dalam tanaman, dan ini bisa untuk disemprotkan, dikocorkan, ataupun bisa dengan sistem irigasi seperti hidroponik juga bisa teman-teman. Nah, pupuk NKP ini cocok banget untuk fase generatif ya teman-teman. Ideal digunakan pada fase pembungaan dan pembuahan ya teman-teman, untuk memaksimalkan hasil produksi tanaman. Nah, cocok banget diaplikasikan ke semua jenis tanaman ya. Dari 1 kilo pupuk NKP ini kita hanya menggunakan 1 sendok makan saja seperti ini teman-teman. Jadi hemat banget ya teman-teman. 1 kilo bisa digunakan berkali-kali untuk pemupukan tanaman. Ini sangat luar biasa teman-teman. Dan ini saya ambil 1 sendok, dan selanjutnya kita masukkan ke dalam racikan dan kita aduk-aduk sampai benar-benar bahan-bahan tadi tercampur dengan merata ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke teman-teman. Awas jangan sampai bahan-bahan tadi ada yang terlewatkan ya teman-teman. Mohon disimak dengan benar, dan saya akan ulangi dengan benar bahan-bahan yang saya gunakan. Yang pertama, menggunakan susu kental manis sebanyak 1 sendok, dan dikombinasikan dengan kecap manis 1 sendok juga, dan mecin juga ya 1 sendok, dan juga MKP sebanyak 1 sendok teman-teman, dan disandingkan dengan air sebanyak 2 liter, dan semua bahan diaduk dijadikan satu seperti ini. Setelah tercampur menjadi rata, untuk pupuk ini tidak bisa diaplikasikan ya teman-teman. Jadi harus kita simpan terlebih dahulu atau difermentasi ya teman-teman. Caranya bagaimana? Mudah dan gampang teman-teman. Tinggal kita siapin botol bekas seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam botol yang sudah siapin teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya jika semua racikan sudah kita masukkan ke dalam botol, tinggal kita simpan di tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari teman-teman. Kita simpan selama 1 minggu atau 7 hari ya teman-teman. Jangan lupa setiap 2 hari sekali buka tutup botolnya supaya gas di dalamnya keluar teman-teman. Nah, ini jadi 2 wadah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman, jika tahap fermentasi sudah selesai, ini bisa kita lakukan penyepraian atau bisa dengan cara pengocoran teman-teman. Dan jika teman-teman dengan cara dikocorkan, ecerkan dengan air perbandingannya 1:10 ya teman-teman.